Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel aku. Nah, gimana nih kabarnya adik-adik? Semoga kalian tetap semangat belajar di rumah secara mandiri di tengah maraknya virus corona gitu ya. Nah, kali ini masih di pembahasan yang sama. Kita bahas tentang trigonometri. Kali ini yang akan kita bahas adalah perbandingan trigonometri sudut-sudut berelasi. Nah, mungkin ini akan lebih sedikit rumit, tapi nggak terlalu rumit banget sih. Nah, semoga aja pembahasan yang akan aku kasih ini lebih memudahkan kalian untuk memahami materinya. Jadi disimak baik-baik ya. Perbandingan trigonometri sudut-sudut berelasi. Nah, di sini ada dua tabel, di mana tabel ini akan memudahkan kita dalam menghafal sudut-sudut relasinya. Tabel yang pertama ini tuh khusus untuk yang sudutnya itu dalam bentuk 180 derajat plus minus theta, kemudian ada negatif theta dan 360 derajat plus minus theta kalau kita pakai ini. Kemudian yang di sebelah kanan ini tabel kalau sudutnya kita pakai yang 90 derajat plus minus theta, ini nggak ada komanya ya. Kemudian sama yang 270 derajat plus minus theta. Nah, tabel yang pertama di sini, misalnya ada sin A. Sin A-nya misalnya kita pakai yang pertama dulu, 180 derajat plus minus theta. Berarti itu akan sama dengan, di sini tanda sesuai kuadran dari sudut A terhadap fungsi asal itu maksudnya tanda plus minusnya pada kuadran sudut A. Kemudian di sini ada nilainya. Di sini sin itu nanti sama dengan sin, cos sama dengan cos, tangan sama dengan tangan, kotangan tetap kotangan, sekan tetap sekan, kosek tetap jadi kosek. Ini untuk yang pakai sudut 180 negatif theta, kemudian 360 derajat plus minus theta. Kemudian kalau yang kedua ini, kalau kita pakai yang sudutnya 90 derajat plus minus theta, kemudian sama yang 270 derajat plus minus theta. Sama, cuman di sini bedanya kalau kita pakai yang 90 derajat plus minus theta sama yang 270 derajat plus minus theta, ini nanti sin ini akan berubah jadi cos, cosnya akan berubah jadi sin, kemudian tangannya itu akan berubah jadi kotangan, kemudian kotangan akan berubah jadi tangan, sekan jadi kosekan, dan kosek jadi sekan gitu ya. Oke, kita akan cek masing-masing nilainya. Untuk sin 210 derajat, harusnya kita pakai tabel yang kiri ataupun pakai tabel yang sebelah kanan, itu harusnya hasilnya sama. Oke, kita cek dulu. Sin 210 derajat bisa kita ubah ke bentuk sin pakai yang ini 180 derajat plus minus theta, berarti ini sama dengan sin 180 derajat plus berapa supaya jadi 210 derajat, yaitu 180 derajat plus 30 derajat. Oke, bisa dipahami ya. Kemudian sin 210 derajat ini kan berada di kuadran 3. Kuadran 3 itu kan yang positif itu kan tangan. Dari kalimat semua sindikat tangannya kosong, berarti di sin 210 derajat di kuadran 3 itu nilai sinnya itu bernilai negatif, ya kan? Karena yang positif hanya tangan. Ini akan sama dengan negatif sin, kalau pakai yang 180 derajat plus minus theta, tetap jadi sin theta. Berarti ini akan sama dengan negatif sin tetanya berapa? Tetanya itu sisanya ini 180 derajat plus theta. Di sini 180 derajat plus 30 derajat. Berarti tetanya yang 30 derajat. Berarti ini sama dengan negatif sin 30 derajat. Ini negatif sin 30 derajat. Ini berarti negatif dari sin 30 derajat itu adalah setengah. Berarti ini negatif setengah. Nah, kita akan coba yang sin 210 derajat tapi pakai tabel yang sebelah kanan. Oke, sin 210 derajat ini kan akan sama dengan sin, kita pakai yang ini, 270 derajat
270 derajat supaya jadi 210 derajat berarti dikurang 60 derajat. Oke. Sama seperti tadi, tanda sesuai kuadrannya. Karena 210 derajat di kuadran 3, maka nilai sinnya kan negatif. Berarti ini kan sama dengan negatif. Sin, kalau pakai yang 270 derajat min theta, sinnya ini akan berubah jadi cos theta. Berarti ini akan sama dengan negatif cos theta-nya berapa? Theta-nya adalah 60 derajat. Berarti ini negatif cos 60 derajat. Negatif cos 60 derajat berarti ini akan sama dengan negatif cos 60 derajat itu adalah setengah. Oke, jadi nilainya sama. Baik pakai tabel yang sebelah kiri maupun tabel yang sebelah kanan, nilainya itu akan sama-sama negatif setengah. Gitu ya. Oke, kita ke contoh yang kedua. Di sini ada 3 tangan 5/6 pi plus 4 cos 11/6 pi min sin 2/3 pi. Kita akan cari nilainya. Sebelumnya satuan radian ini akan kita jadikan bentuk derajat dulu. Berarti ini sama dengan 3 tangan 5/6 pi. 1 pi-nya itu 180 derajat. Berarti 180 derajat bagi 6. Itu 30 derajat kali 5 berarti 150 derajat plus 4 cos pi lagi 180 derajat bagi 6 itu 30 derajat kalikan 11 berarti 330 derajat dikurangi sin 180 derajat bagi 3 60 derajat kali 2 berarti sin 120 derajat. Oke, kita akan cari nilainya pakai yang rumusan di tabel tadi. Ini kan bisa kita ubah menjadi, kita pakai tabel yang pertama. Jadi ini sama dengan 3 tangan 150 derajat. Ini kan bisa kita ubah ke bentuk 180 derajat min 30 derajat, ya kan? 150 itu kan 180 min 30 ditambah 4 cos 330 derajat. Ini kan bisa kita ubah ke bentuk 360 derajat dikurangi 30 derajat, ya kan? Kemudian ini dikurangi sin 120 derajat. Berarti ini kita bisa ubah ke bentuk sin 180 derajat min 60 derajat. Oke, bisa dipahami ya. Jadi kita pakai sudut yang berelasi tadi. Kemudian kita akan cari nilainya. 3 tangan 150 derajat. 150 derajat itu kan di kuadran 2. Di kuadran 2 itu kan yang positif hanya sin, iya kan? Berarti tangannya nilainya negatif. Berarti ini menjadi 3 dikalikan negatif. Apa ini? Tinggal kita masukkan aja. Kalau pakai yang 180 ataupun 360, perbandingan trigonometrinya tetap. Jadi tetap negatif tangan tetanya. Ini 30 derajat. Kemudian ditambah 4 cos 330 derajat. Itu kan di kuadran 4. Kuadran 4 yang positif itu hanya yang cos. Berarti di sini cosnya positif. Berarti tetap menjadi 4 cos tetanya berapa ini? 30 derajat. Kemudian dikurangi sin 120 derajat. Ini sama, sin 120 derajat kan di kuadran 2. Berarti tetap positif kan? Berarti di sini positif kali negatif tetap negatif. Min sin tetanya itu adalah 60 derajat. Oke, kita akan cari. Berarti ini 3 dikali negatif tangan 30 derajat itu nilainya sama dengan negatif 1/3 akar 3, ya kan? Tangan 30 derajat kan 1/3 akar 3, kemudian dikalikan negatif. Kemudian ditambah 4 cos 30 derajat. Cos 30 derajat itu kan setengah akar 3.
kemudian dikurangi sin 60 derajat. Sin 60 derajat itu juga setengah akar 3. Oke, kita cari nilainya. Berarti nih 3 dikali negatif sepertiga akar 3. Bisa kita sederhanakan ya. Ini hasilnya negatif akar 3. Kemudian ditambah 4/2 akar 3 dikurangi setengah akar 3. Berarti hasilnya ini nanti akan sama dengan negatif akar 3 ditambah 4 dikurangi 1, 3/2 akar 3, ya kan? Negatif akar 3 ditambah 3/2 akar 3, berarti ini negatif 1 plus 3/2, berarti setengah akar 3. Oke, jadi hasil dari 3 tangan 5/6pi ditambah 4 cos 11/6pi dikurangi sin 2/3pi, hasilnya adalah setengah akar 3. Ini hasilnya. Oke, bisa dipahami ya. Nah, itu tadi pembahasan dari aku terkait dengan perbandingan trigonometri untuk sudut-sudut yang berelasi. Nah, semoga kalian jadi lebih paham dan tambah semangat untuk belajarnya. Dan aku tunggu pertanyaan, masukan, saran di kolom komentar di bawah. Dan kalau kalian cocok dengan video pembelajaran dari aku, silahkan di subscribe ya. Terima kasih.